Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini ketahuan ada di rumah Tuhan. Jangan takut ya, sesuatu yang baik. Saudara ketahuan, keciduk ada di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Ya, amin. Bukan karena kebaikan kita, mungkin saudara tidak mau ke gereja hari ini. Yang melihat mata saya tahu. Tetapi Roh Kudus membawa saudara, ada amin? Amin, haleluya. Katakan kiri kan, kamu siap diberkati hari ini. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini ada hari Pentakosta, amin. Memperingati Pentakosta. Pentakosta sudah terjadi ketika 2000 tahun sekian yang lalu, tetapi itu pengalaman pertama. Ya, saudara juga punya pengalaman pertama Pentakosta ketika saudara mengalami kepenuhan dalam kuasa Roh Kudus, betul? Tetapi pengalaman pencurahan Roh Kudus itu tidak sekali saja, harus diisi ulang. Seperti saudara, pulsa harus isi, air di rumah, galonan harus isi, sama hal dengan kita. Selama kita ada di bumi, saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus terus menerus, dan saudara harus menginginkannya. Kalau di surga, saudara tidak perlu diisi ulang lagi. Betul, saudara? Logikanya jalan ya. Jadi sebagai orang percaya, kita tahu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, tetapi kita harus dipenuhi senantiasa dan harus kita ingini. Betul? Nah, kita tahu khotbah kita, seri ini adalah seri Kisah Para Rasul. Ya kan? Dan kita sudah hampir habis. Hari ini terakhir. Ya, nanti sejam kemudian sudah selesai. Khotbah kita dari Kitab Para Rasul, ya. Judul serinya adalah Tindakan Iman. Nah, saudara, berapa banyak saudara diberkati oleh seri khotbah ini? Amin. Kita belajar bagaimana kuasa Roh Kudus menyertai, memberikan kuasa, memberikan otoritas pada gereja mula-mula. Kalau sekarang kita gampang, ya kan? Kita mengerti. Dulu mereka mana mengerti. Baru pertama kuasa Roh Kudus diberikan dan mereka harus sudah pergi. Saudara dikasih kuasa Roh Kudus, tarik ulur dengan Tuhan, tawar-tawaran dengan Tuhan. Dulu mereka pertama kali dari segala-galanya, perjalanan misi, menginjili orang, harus berpergian, dan meninggalkan keluarga, semuanya. Saudara melihat tindakan iman mereka, sehingga membuat saudara dan saya hari ini bisa ada di rumah Tuhan. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul, saya boleh berkata, sebenarnya Kitab Para Rasul, judulnya harus dirubah menjadi Kitab Kisah Roh Kudus. Setuju? Karena semuanya Roh Kudus berkarya di sana. Roh Kudus memperdayakan para rasul yang sebelum pencurahan Roh Kudus, mereka semuanya nggak ada yang benar. Mengkhianati, meninggalkan Tuhan, tercerai-berai. Pada mereka mengalami Yesus 3 tahun lamanya. Kenapa? Makanya saya bilang, Kitab Kisah Para Rasul harus disebut sebagai Kitab Kisah Roh Kudus, karya Roh Kudus, betul? Nah, minggu pertama kita belajar bagaimana pencurahan Roh Kudus, dan minggu terakhir, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Sesudah firman Tuhan yang 2 jam ini, kita akan membuka hati kita untuk menerima kuasa Roh Kudus. Saudara setuju? Amin. Inginkan itu, saudara. Tanpa Roh Kudus, tanpa pulsa dari surga, saudara nggak bisa ngomong sama teman, betul? Saudara nggak bisa ngomong sama orang lain, bahkan saudara sendiri kering, ya kan? Saudara nggak ada pulsa di hidup saudara, bagaimana? Nggak ada data, uring-uringan kan, saudara? Iya. Sama halnya kalau kita tidak ada kuasa Roh Kudus, diisi ulang oleh kuasa Roh Kudus, saudara akan kering. Kehidupan rohani akan mempengaruhi kehidupan mental saudara, akan mempengaruhi kehidupan fisik saudara. Amin. Karena saudara tidak ada semangat rohani, tidak ada semangat secara jiwa, tidak ada semangat secara fisik. Jadi hari ini kita belajar, dan sesudah ibadah kita minta diisi ulang oleh Tuhan. Siap semuanya? Amin. Saudara, Kisah Para Rasul, saudara tahu, saya bilang mereka itu semuanya pertama awal, dan tidak ada contoh, tidak ada teladan. Kita ada teladan. Hari ini kita belajar dari teladan Rasul Paulus. 30 orang dalam gereja mula-mula, mereka berkembang dari satu suku bangsa, berkembang dari Yerusalem yang kecil itu, dan kemudian sampai ke Makedonia, dan kemudian ke Roma, sampai ke seluruh dunia, sampai ke Jawa, Sumatera, Kalimantan.
Dan sampai di sini kita boleh percaya kepada Tuhan. Dimulai dengan 30-an orang yang percaya dan diberikan kuasa oleh Roh Kudus. So bisa bayangkan itu. Sama orang dengan memulai perusahaan. 30 orang. Usahanya cuma satu jenis produknya. Dari kota kecil. Tetapi ketika mereka bertekun, percaya dengan sungguh-sungguh, mereka berkembang. Ini namanya bisnis surgawi. Cabangnya banyak. Saya mau sebut gereja apapun itu, cabangnya bisnisnya Tuhan, yaitu kerajaan Allah. Amin. Sampai kemanapun di seluruh dunia. Dimulai dengan orang-orang yang setia, dikaryakan, diberdayakan oleh Roh Kudus. Nah, hari ini kita belajar lagi karya Roh Kudus melalui kehidupan seorang hamba Tuhan namanya Paulus. Yang dulu adalah teroris, namanya Saulus. Yang dulu adalah penganiaya jemaat Tuhan. Kita lihat, ketika Paulus diubahkan, hidupnya gampang, nyaman? Tidak, saudara. Dia langsung melayani, dia langsung menginjili dan mengalami penganiayaan, mau dibunuh, dia lemparin batu, dipenjara dan semuanya. Kekurangan, ditinggalkan teman dan sebagainya. Saudara, hari ini kita belajar dari perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Ya, perjalanan kedua ini di dalam kitab Kisah Para Rasul 17. Dan kita sendiri semua, saudara, kita semua ada perjalanan misi kehidupan iman kita masing-masing. Amin. Apa saudara menjadi orang Kristen tiap minggu ke gereja rajin membaca Alkitab? Saudara nunggu jemputan Tuhan? Banyak orang Kristen nggak mau keluar dari zona nyaman, hanya menunggu jemputan Tuhan ke surga. Ya Pak Ari kan bilang kan, kalau orang percaya kepada Tuhan dan Roh Kudus, kita akan satu saat akan bertemu Tuhan, dipanggil ataupun Tuhan datang kedua. Tidak, sementara kita ada dunia, ada setiap orang ada perjalanan misi pribadi. Bisa kecil, bisa besar. Amin. Saudara bisa menjadi penginjil, misionari dan sebagainya. Di tempat ini, saudara semuanya adalah dipanggil untuk menjadi saksi. Itu menjadi misionari di tempat ini, dimanapun saudara berada. Nah, judul khotbah ini adalah misi yang mustahil. Kita akan melihat, kadang-kadang kita diperletakkan, ditempatkan ke situasi yang nggak mungkin lah Pak Ari. Bagaimana saya menginjili keluarga majikan saya yang siang malam menyembah berhala. Ya kan? Di tempat saya tidur pun, saya melek mata sudah melihat tempat berhala. Sepertinya misi yang impossible, yang tidak mungkin, yang mustahil. Tapi kita percaya ada firman Tuhan mengatakan bagi Tuhan. Nah, sinilah saudara harus percaya apa yang saudara baca, saudara dengar melalui firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita melihat ketidakmustahilan ini dilakukan oleh Tuhan dalam perjalanan misi daripada Rasul Paulus ini. Saudara, ini adalah perjalanan misi yang tidak direncanakan. Saudara, berapa banyak saudara tidak merencanakan tiba-tiba ada di Hong Kong. Sudah ada di Hong Kong tidak mau pulang. Ya, nggak ada yang mau rencana ke Hong Kong gitu kan? Biasanya ada masalah, ada pergumulan dan kemudian harus ke satu tempat yang lain. Ya kan? Seperti saya juga ada di Hong Kong, bukan saya punya rencana ke Hong Kong dan saya mau jadi pastor di Hong Kong. Nggak ada, saudara. Kadang-kadang kita kecemplung atau dicemplungkan, ya kan? Ya, sama orang lain ya, keadaan sesuatu membuat kita ada di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus berada di kota Athena, ibu kota Yunani sekarang masih ada, bukan kemauan dia. Ya, sesuatu terjadi dan dia harus ada di kota itu. Apa yang dilakukan? Seorang Paulus dimanapun diletakkan, dia pasti menginjili. Demikian kita, dimanapun saudara diletakkan, saudara nggak mau dengar berikutnya ya, saudara harus menjadi penginjil. Tidak perlu kitab tinggi-tinggi saudara. Karena ada Roh Kudus yang memampukan. Tidak perlu hafal semua Alkitab. Saya tidak bilang tidak harus membaca, mempelajari harus. Ketika Tuhan Allah Roh Kudus menggerakkan saudara bilang, tunggu Allah Roh Kudus, saya baca seluruh firman Tuhan ya. Biasanya nggak habis-habis kan saudara baca Alkitab. Ya kan? Kapan saudara bisa menjadi misionari, menjadi seorang penginjil di tempat saudara bekerja? Tidak, saudara. Roh Kudus diberikan untuk berikan kuasa menjadikan saksi. Amin. Saya harap saudara diam ini, saudara mikir.
Saudara mikir, oh iya ya, tetangga saya orang Indonesia. Tempat saya belanja di pasar orang Indonesia. Dan saudara merasa bersalah saat ini ketika waktu itu Roh Kudus menggerakkan hati saudara dan saudara diam saja. Ada yang merasa bersalah di sini? Sering kan? Saudara menyesal kali ini. Nah, itulah Roh Kudus akan memberikan zaman hati saudara, dorongan hati saudara untuk saudara berbicara sesuatu. Setidak-tidaknya saudara berbicara, mengatakan kasih, mendengarkan dan sebagainya kepada mereka. Dan saudara, banyakkan kita menolak dan diam. Rasul Paulus ditempatkan di Athena dan dia melakukan misinya, penginjilan. Seperti saudara, saudara coba bayangkan ya. Saudara ditempatkan di Hong Kong misalnya. Dan di Hong Kong ini belum ada gereja Tuhan, belum ada orang percaya. Saudara orang percaya ditempatkan di Hong Kong sendirian. Apa yang saudara lakukan? Saya ke Tsim Sha Tsui, Pak. Ke Peak. Ke Repulse Bay. Loy Hang. Jalan-jalan. Jumat kemarin kan jalan-jalan kan? Bayangkan saudara, seperti itu. Saudara ditempatkan sendirian sebagai orang Kristen di tempat di Hong Kong di mana belum ada orang percaya. Dan saudara melihat, wah banyak orang pintar di sini, banyak gedung-gedung, banyak pemandangan, kotanya luar biasa, tetapi tidak ada yang percaya. Ketika saudara jalan-jalan lagi, saudara melihat banyak kelenteng, banyak kuil. Saudara rumah-rumah orang, banyak penyembah-penyembah berhala. Apa yang saudara lakukan? Selfie. Ini kelenteng, ini banyak patung-patung yang keren, selfie. Pak Ari, kalau ngomong gitu saya keluar sekarang. Saya nggak ngomong, saya ingin mencontohkan, meletakkan saudara pada keadaan kita secara natural, betul? Dan kita melihat apa yang terjadi dengan kehidupan Rasul Paulus saat ini. Ketika dia ditempatkan di kota Athena yang belum pernah datang dan dia melihat apa yang terjadi di kota metropolitan Athena pada saat itu seperti Hong Kong saat ini. Ya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 17, 19 sampai 34. Baca, simak saudara supaya saya tidak tertidur ya. Karena Kisah Para Rasul namanya kisah, ini cerita. Bukan seperti Kidung Agung gitu ya, bukan sekedar mazmur, tapi ini ada cerita, ada kejadian yang benar. Ya, dicatat seperti sejarah. Ayat 15. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang dijumpainya di situ. Ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? So, pernah dengar kata peleter? Si pembual. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran-ajaran daripada dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Ayat 19. Lalu mereka membawanya menghadap sidang di Areopagus. Dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami tahu apakah artinya semua ini. Adapun orang-orang di Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu lain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Nah, ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus, itu daerah tinggi gitu ya, kayak bukit gitu. Dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang
tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ayat 26. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Nah, ayat 26, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, atau perak, atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu di mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepadanya semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Ayat 34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga namanya siapa? Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang wanita namanya Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Seru kan ceritanya? Coba saudara, adalah Paulina yang ditempatkan di Athena. Apa yang saudara lakukan? Boleh tampilkan petanya. Nah, ini adalah gambar perjalanan misi kedua daripada Rasul Paulus. Dimulai dari Yerusalem. Naik ke atas, Antiok dan sebagainya, daerah Tarsus dan sebagainya, sampai ke Makedonia. Makedonia di sana ada namanya Tesalonika. Kemudian ke Berea. Dari Berea turun ke Athena. Dan sesudah Athena dia akan ke Korintus dan kembali ke Yerusalem. Nah, kenapa dia ada di Athena? Bukan keinginan dia. Sebab ketika dia ada di semua tempat, dia menginjili. Suatu saat dia ada di Tesalonika, dia menginjili, orang Yahudi ada di sana. Kemudian orang Yahudi yang ada di Tesalonika itu mengadakan huru-hara, mengancam Paulus. Dan kemudian Paulus diungsikan ke Berea oleh Silas dan murid-murid lain. Bukan murid-murid, maksudnya pengikut-pengikut. Diungsikan ke Berea. Di Berea dia tetap menginjili. Dan orang mendapat kabar dari Tesalonika. Kan Berea ke Tesalonika dekat. Orang Tesalonika mendengar kabar, datang lagi ke Berea. Akhirnya Rasul Paulus itu diungsikan lebih jauh lagi ke Athena. Jadi dia ada di Athena bukan rencana dia loyang. Bukan rencana dia juga misi. Dia hanya ditempatkan di sana karena keadaan. Jadi sebenarnya perjalanan misinya ke Athena itu bukan merupakan rencana perjalanan misi yang direncanakan. Tapi Tuhan punya maksud lain. Amin. Tuhan ketika tempatkan saudara di Hong Kong, di majikan, di atasan, di rumah ini, Tuhan punya rencana. Amin. Ya Tuhan memberkati, Tuhan membentuk saudara, tetapi rencana agung Tuhan, amanah Tuhan untuk kita bisa menjadi terang bagi orang di mana kita berada. Itu yang dilakukan Paulus. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Paulus itu, dikatakan tadi, dia sedang menunggu teman-temannya. Silas dan Timotius. Berarti Paulus itu cuma isi waktu sebenarnya. Kalau saudara tunggu teman di MTR apa sih?
Apaan sih lama banget? Ya udah saya Facebookan lagi. Gitu? Rasul Paulus ketika menunggu Timotius dan Silas untuk datang bersama dia lagi, dia tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Dia memang mungkin berjalan-jalan di kota-kota Athena, dikatakan dia berkeliling kota Athena. Tapi hari ini kita belajar sebagai umat Tuhan, ketika Tuhan memberikan amanah agung, ya, dimanapun saudara ditempatkan, kita belajar daripada Rasul Paulus hari ini. Di dalam slide berikutnya. Nah, ini adalah dewa-dewa yang dilihat oleh Rasul Paulus ketika dia jalan-jalan, saudara. Ya mungkin dia, oh ya megah sekali ya, itu ada kuil Parthenon. Yang ada tiang-tiang itu. Banyak sekali dewa-dewa. Yunani, saudara, banyak sekali dewa. Dewa Apollos, dewa Zeus, saudara tahu. Dewa-dewa kuno itu semuanya legenda atau mitos daripada bangsa Yunani. Banyak sekali dewanya. Dewa petir dan sebagainya itu dari Yunani. Saudara suka nonton film Thor? Ya, Zeus, Poseidon, dewa laut, semua dari Yunani. Athena itu dewa Yunani. Dan Paulus pasti melihat dikatakan sekitar 30.000 atau 3.000 dewa ada di Yunani. Ada bahkan seperti peribahasa, lebih banyak dewa daripada manusia ada di Athena. Jadi setiap sudut kota ada pemujaan. Di setiap dinding kota ada gambar dewa, ada pahatan, ada patung. Kira-kira saudara pikir mungkin kayak Hong Kong kan? Di toko saudara lihat ada pai-paian di situ. Betul? Saudara nggak ngerti kan? Tapi saudara tahu apa yang dilakukan penyembahan berhala terjadi. Di rumah saudara, tempat tinggal saudara mungkin ada. Demikian keadaan Paulus ketika dia keliling kota Athena, dia melihat itu semuanya. Tetapi dia lihat sesuatu yang lain. Ada satu dikhususkan untuk Allah yang tidak dikenal. Nah, yang saya ingin katakan, untuk kita menjadi seorang penginjil, evangelis, misionari yang efektif, kita belajar dari Paulus akan beberapa hal di sini. Slide berikutnya. Ini ketika dia berbicara ya. Karena dia ngorong ngidul, tapi orang Athena seperti mungkin orang Hong Kong, saudara bisa nginjili sampai saudara berbusa, ya. Mereka tidak marah kan? Mungkin dia bisa mendengarkan. Orang Athena itu orang yang pintar sekali. Ya, seperti Hong Kong, banyak universitas di sini yang kelas tinggi, banyak pemikir-pemikir, ilmuwan-ilmuwan di sini. Athena juga. Jadi mereka, walaupun mereka menyebut Paulus itu peleter itu pembual, nggak tahu ngoceh apa ini orang. Mari kita mendengarkan juga. Mereka nggak radikal, nggak fanatik. Udah dilempar, enggak. Lain dengan kota-kota lain. Jadi ketika dia mengatakan itu, mereka mungkin sedikit curious gitu ya. Apa yang ngomongan kita dengarkan. Dibawalah di Areopagus. Areopagus itu tempat di mana orang-orang pintar sering ngumpul dan berdebat, tukar pikiran. Dan ketemu Paulus yang sangat-sangat pintar. Ya, sangat-sangat pintar. Paulus kita melihat nanti ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari Paulus. Tetapi yang pertama, saya ingin saudara, sebelum saudara mempelajari cara-cara, metode-metode bagaimana menginjili, ada satu hal yang sangat penting kita pelajari dari Rasul Paulus. Sebelum kita bisa menuruti segala sesuatu tata cara, pengajaran, training untuk menginjili, yaitu hati kita. Di ayat ke-16 tadi, ulang coba ayat 16. Ayat 16, ya. Ayat 16 dikatakan, sementara Paulus menantikan mereka, teman-temannya, di Athena, sangat sedih hatinya karena dia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saudara, inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Jangan pernah ngomong, saya mau menginjili, saya mau menjadi penginjil, saya mau menjadi misionari, saya mau jadi pastor, kalau tidak memiliki hati seperti Rasul Paulus. Dia mungkin jalan-jalan, saudara. Dia mungkin keliling kota karena menunggu temannya, mungkin nggak tahu, nggak ada SMS, nggak ada WhatsApp, kan kapan datangnya nggak tahu. Datang juga jalan kaki. Dia jalan-jalan, tapi ketika dia melihat orang-orang menyembah berhala, dia tahu kasih Allah, dia tahu hati Allah, dia memiliki hati Allah yang mengasihi. Dimulai dengan melihat, dengan hati yang berbelas kasihan, dia menjadi sedih hatinya.
Terjemahan lain di berikutnya ayat 16. Terjemahannya, sementara Paulus menunggu mereka di Athena, rohnya merasa disusahkan di dalam dirinya. Karena ia melihat kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Terjemahan lain mengatakan, rohnya digusarkan. Dia marah sebenarnya, marah yang kudus, saudara. Marah yang kudus. Karena dia tahu, mereka ini orang yang menyembah. Tetapi mereka menyembah yang salah. Dan dia tahu dia membawa Allah yang benar. Dan dia menjadi hatinya tuh kalau bisa dibilang nggak bisa tidur. Sedih hatinya. Nah, kalau saudara melihat orang yang belum diselamatkan, apakah saudara sedih hatinya? Coba melihat penyembahan berhala, apakah yang timbul dalam hati saudara? Saudara harus memiliki hati yang berbelas kasihan, hati seperti hati Bapa. Dari situlah saudara harus bisa timbul belas kasihan dan saudara menjadi marah yang kudus, saudara. Marah, jengkel yang kudus. Kenapa saudara? Sayang sekali mereka begitu semangat mencari Tuhan, lapar akan Tuhan, menyembah tetapi menyembahnya yang salah. Sementara saudara tahu yang benar dan saudara menyembah yang benar. Amin. Haleluya. Itu adalah marah yang kudus, saudara. Marah, jengkel, sedih karena melihat segala sesuatu yang tidak benar. Nah, Allah dalam perjanjian lama marah, saudara, ketika bangsa Israel menyembah berhala, bertobat, menyembah berhala, bertobat, menyembah berhala. Allah terprovokasi. Kata itu sebenarnya terprovokasi, saudara. Ada bangsa Israel memprovokasi kemarahan Allah, dan Allah juga terprovokasi karena kasih karunia-Nya kepada bangsa pilihannya. Sama halnya ketika kita berdosa. Allah sedih, mungkin Allah marah karena Dia mengasihi kita. Paulus menjadi marah secara roh, marah yang kudus karena dia ingin memperkenalkan. Nah, nanti kita lihat. Tetapi segala sesuatu itu dimulai dari melihat dengan mata, melihat dengan hati. Tanpa itu kita tidak bisa. Pelajaran untuk kita bagaimana menjadi penginjil yang efektif, kita perlu memiliki hati seperti hati Paulus. Kita perlu merasakan apa yang dia rasakan ketika melihat penyembahan berhala. Apakah saudara kita saat ini sudah terbiasa dengan penyembahan berhala? Ada penyembahan berhala lewat sini. Kita malah jadi takut. Harus kita melihat, majikan saya masih menyembah berhala. Merupakan kesempatan buat kita. Dimulai dari hati kita yang mengasihi orang itu dan membenci apa yang dilakukan. Ada pernyataan seorang namanya John Scott mengatakan demikian. Kita tidak dapat berbicara seperti cara Paulus berbicara kecuali kita dapat melihat dengan cara Paulus melihat. Dan kita tidak dapat melihat seperti Paulus melihat kecuali kita dapat merasakan bagaimana perasaan Paulus. Ada benarnya, saudara? Ya, saudara. Mungkin kita sudah terlalu lama di Hong Kong. Kita tidak menyembah berhala, tetapi kita sudah menjadi toleran kepada hal-hal itu. Betul? Jadi itu hal yang harus kita pelajari. Sebelum saudara kita bicara berikutnya tentang bagaimana menginjili. Nah, ayat 17 mengatakan, sesudah dia hatinya menjadi gusar, ayat 17, karena itu saudara, karena dia melihat hatinya di stir, marah yang rohani, karena itu, dia pergi ke rumah ibadah. Pertama ke rumah ibadah orang Yahudi, sinagoga. Tukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah yang ada di sinagoga. Kemudian dia kemana? Ke pasar. Bukan pasar kayak Hong Kong, bukan. Ke pasar, marketplace, itu tempat-tempat keramaian. Tempat keramaian, di mana pusat keramaian, di Victoria Park gitu, itu marketplace mungkin. Termasuk ke pasar juga. Dan kemudian dikatakan ke pasar kapan? Setiap hari. Siapa yang ke pasar tiap hari? Tiap hari ke pasar? Puji Tuhan. Ingat firman Tuhan. Di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Saudara melihat hati Paulus,
Saya percaya ketika hati saudara memiliki hati seperti Tuhan yang berbelas kasihan dan sedih dan marah melihat orang masih menyembah berhala, saudara dimanapun saudara akan bertemu dengan orang-orang yang ingin saudara kasih. Amin. Orang-orang yang berdosa, orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Saudara akan memiliki kasih itu. Karena dari pertama awal saudara melihat dan merasakan seperti Paulus melihat. Tanpa itu, saudara melihat orang seperti biasa saja. Di pasar, dimanapun saudara melihat seperti itu. Amin. Amin. Saya percaya hari ini kita boleh belajar sesuatu. Paulus tidak duduk diam. Dia menanggapi, dia pergi. Ya. Saudara juga tidak mendengarkan firman Tuhan dan diam. Tapi kita harus pergi ke pasar, ke tempat-tempat umum. Nah, kemudian dikatakan ke pasar itu saudara, bukan seperti mall ya. Di pasar ini sebenarnya arti katanya itu lengkap sekali pada zaman Athena, Yunani pada saat itu. Ya ada perpustakaan, ada pemerintahan, ada pengadilan, ada pasar juga. Ada juga fitness center dan sebagainya. Ada tempat-tempat orang seperti orang berdiskusi dan sebagainya, kantor pemerintah. Kalau di Indonesia seperti apa ya? Mungkin alun-alun, balai kota, di mana banyak orang berkumpul situ. Seperti itu. Dan Paulus setiap hari ke situ dan berbicara kepada setiap orang yang dijumpainya. Nah, saudara, hari-hari ini apa yang saudara kita rasakan dalam kehidupan kita? Apakah kita cukup peduli untuk melihat orang-orang sekitar kita? Jangan selepas ini besok. Kemarin khotbah disuruh ke pasar. Saya ke pasar ya tai-tai. Padahal nggak ada urusan. Setiap saat dimanapun saudara, mau di pasar, mau di lift, ketika saudara buang sampah, ketika saudara cuma jemput anak sekolah, ketika saudara ke sekolah, ketika saudara ke toko Indonesia, itulah pasar saudara. Amin. Tapi harus dimulai dengan hati yang terbeban. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita belajar. Saudara temukan pasal sendiri saudara. Kita belajar ayat 18 mengatakan demikian. Dan juga beberapa ahli, ada ahli pikir, orang pintar. Ya, orang pintar. Dari golongan Epikuros dan Stoa. Epikuros itu orang yang materialis, bukan materialistik. Dia materialis. Dia percaya kepada barang-barang aja yang kelihatan. Ya. Dan orang stoak itu orang yang baik sebenarnya. Orang yang belajar tentang bagaimana setiap manusia harus memiliki karakter yang baik. Jadi dikembangkan karakter yang baik. Seperti kalau saudara baca kitab Amsal ya. Kitab Amsal kan membuat kita memiliki karakter yang baik kan? Jadi orang stoa itu seperti itu. Tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Dan jawab dengan dia, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini, si pembual. Nah, orang pintar itu melihat si Paulus ini ngoceh kagak karuan, pembual. Ya. Dan mereka membawa mereka ke Areopagus. Areopagus saya sudah jelaskan suatu tempat di mana orang-orang pintar berdebat dan sebagainya. Nah, saudara, dan dari sini kita belajar apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika dia diundang, diberikan kesempatan untuk berbicara. Ada hal yang kita pelajari. Berikutnya. Pelajaran bagaimana Paulus menyampaikan kabar baik saat ada kesempatan. Amin. Ada kesempatan. Ketika saudara menunjukkan kasih, orang akan terbuka. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menginjili? Inilah kesempatan. Paulus memberikan ada 4 hal di sini. Hanya 4 hal saya jelaskan di sini. Dari bacaan ini ya. Pertama, dia menjembatani. Ya, ketika Rasul Paulus diberikan kesempatan untuk memberikan ocehannya, bualannya, tanda petik, karena dicap sebagai peleter. Dia menjembatani. Apa maksudnya menjembatani? Dia menghubungi apa yang akan diomongkan dengan keadaan orang pada saat itu. Kalau menginjili, biasanya gimana? Menyembah berhala. Nanti kamu masuk neraka, buang itu semuanya. Betul kan? Betul ya? Rasul Paulus nggak begitu, kita belajar. Dia menjembatani. Rasul Paulus itu pintar, dan setiap orang percaya menjadi pintar karena Roh Kudus. Amin? Tapi kita harus memiliki hati yang mengasihi. Pertama, dia menjembatani, ayat 22 mengatakan, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa.
Dia tahu menyembah dewa salah, tetapi dia melihat hati mereka menyembah. Dia menjembatani, dia menghubungkan apa yang akan diomongin Injil dengan tingkah laku mereka. Rasul Paulus tidak mengutuk, tidak langsung menunjuk jari, tapi dia mengambil sesuatu yang sangat-sangat penting. Ini pembelajaran buat kita. Ketika kita menginjili orang-orang menyembah berhala. Kalau orang menyembah berhala, dia melakukan sesuatu pemujaan kan? Berarti dia percaya apapun itu, meja ini pun berkuasa atas hidupnya. Dia menyembah. Berarti ada hati yang menyembah. Dikatakan tadi apa? Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah. Sangat beribadah. Kenapa saudara? Karena dia melihat seluruh kota banyak dewa-dewa. Di setiap pojok kota ada patung-patung yang disembah, dikasih sesajen, ada pujian, pujaan dan sebagainya. Dia tahu orang Athena itu punya hati yang menyembah. Dan dia pakai di situ, saudara. Sangat cerdik Rasul Paulus ini. Dia mulai membangun jembatan untuk menghubungkan. Membangun jembatan, bukan mengutuk dan mengadili. Ya. Ayat 22 di terjemahan lain mengatakan, pada waktu Paulus berdiri di depan orang-orang yang berkumpul di Areopagus, Paulus berkata, hai orang-orang Athena, saya melihat bahwa dalam segala hal kalian sangat beragama. Ketika saudara menghadapi orang-orang berbeda agama dengan kita, saudara, mereka punya hati yang beragama. Menyembah walaupun mereka menyembah yang salah. Kita kritik sendiri ya. Mungkin kita dalam hal beragama, kita kalah dengan orang-orang yang beragama, bisa doa 5-10 kali sehari. Betul? Saudara, kadang-kadang kita menyembah Tuhan, beribadah, cuman kalau sempat, kalau ada sisa waktu. Rasul Paulus bisa melihat bahwa orang-orang ini sangat beragama, sangat menyembah Tuhan. Siapa saudara yang punya teman-teman yang sangat beragama? Saya tidak mengatakan bahwa mereka menyembah Allah yang benar, Yesus Kristus. Tetapi mereka punya hati yang menyembah, beragama. Jangan saudara langsung cap mereka masuk neraka. Saudara harus menjembatani. Ini cara penginjilan dari Rasul Paulus. Dia melihat, punya hati dan menjembatani. Kamu kok orangnya suka menyembah ya? Kamu punya hati yang mencari sesuatu yang punya kuasa ya? Nah di sini. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Sangat hebat Rasul Paulus. Ayat 23 mengatakan, sebab ketika saya berjalan-jalan di sekeliling kotamu dan memperhatikan tempat-tempat sembayangmu, saya melihat juga satu tempat mempersembahkan kurban. Di tempat itu tertulis apa? Kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, Allah yang kalian sembah tetapi tidak mengenalnya, dialah yang saya beritakan kepadamu. Jadi dia melihat. Ada satu seperti tempat penyembahan, pemujaan, ditulis Allah yang tidak dikenal. Saudara tahu bahwa praktek pada saat itu ya, kan ada dewa ini, dewa Zeus, dewa Poseidon dan sebagainya. Dan ada satu dewa yang tidak dikenal. Apa prakteknya saudara? Ketika misalnya contohnya ada musibah, misalnya COVID gitu ya, melanda seluruh kota. Mereka berdoa kan, menyembah kepada dewa-dewa kan. Ratusan, ribuan dewa semuanya, kasih makan, kasih sembah semuanya. Dan ketika COVID masih berlangsung, contohnya ya, mereka akan menyembah kepada dewa yang tidak dikenal itu. Nggak ada ruginya kan, tambah satu dewa lagi nggak apa-apa. Dewa yang tidak dikenal. Caranya gimana saudara? Mereka akan melepaskan domba atau kambing, kemanapun binatang itu berjalan, dan ketika binatang itu berjalan sampai dia berhenti, istirahat, mereka mendirikan mezbah di situ. Itu cara mereka. Dan Rasul Paulus melihat inilah kesempatan dia. Dia katakan, Allah yang tidak dikenal ini yang sedang aku perkenalkan saat ini. Benar mereka tidak kenal, tapi mereka tahu ada satu lagi Allah yang berkuasa. Walaupun mereka tidak kenal, disitulah Rasul Paulus masuk. Ya saudara, kalau kita menginjili orang, ya orang seperti itu, kita harus bisa cari celah masuknya. Tuhan akan membuka kesempatan. Rasul Paulus tahu bagaimana masuk ke dalam situ. Tetapi kita belajar hari ini, Paulus tidak sedang setuju dengan mereka lakukan. Walaupun dia memuji, mereka menyembah.
Rasul Paulus tidak sedang setuju akan penyembahan berhala mereka. Rasul Paulus sedang memuji kesalehan mereka, rasa lapar mereka untuk mencari Tuhan. Bahkan sampai ada Tuhan yang tidak dikenal. Disitulah Rasul Paulus memperkenalkan Allah dan Yesus Kristus. Jadi kita harus punya strategi, saudara. Rasul Paulus, nah dari tadi saudara baca sampai di ayat 34, ada kutipan firman Tuhan? Enggak ada kan? Ada kutipan dari kitab Taurat? Enggak ada kan? Rasul Paulus sebelumnya adalah Farisi daripada Farisi. Dia tidak pakai kitab Taurat, saudara. Ketika saudara menginjili orang, pokoknya Yesus adalah Allah. Dia diajarin dari kecil, Yesus adalah manusia, gimana saudara rubah? Jangan kutip Alkitab kalau saudara tidak sebelum waktunya. Rasul Paulus tidak satu pun mengutip daripada perjanjian lama. Tidak, walaupun dia tahu semuanya dan bisa menjelaskan secara perjanjian baru. Dia tidak mengutip. Itulah cara menjembatani keadaan situasi yang ada pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua, dan juga tidak debat, saudara. Kadang-kadang kita menginjili debat kan? Menjembatani bukan debat. Yang kedua, mengkoreksi. Pertama menjembatani, kedua koreksi. Koreksi berbicara harus ada dikoreksi. Makanya Rasul Paulus bukan dia memuji penyembahan mereka, tapi tidak menyetujui penyembahan berhala mereka, berbeda. Dia menyetujui, sedikit memuji hati mereka yang mencari Tuhan. Nah, ayat ke-24, 25 mengatakan, dan Allah yang telah menjadikan bumi segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Nah, baru dia mengatakan sesuatu yang tidak setelah dia mengatakan hati mereka untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak diam di dalam kuil-kuil buatan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada manusia. Saudara lihat bagaimana ketika mengkoreksi pun saudara, Rasul Paulus dengan lemah lembut. Tidak mengutuk, tidak memaki-maki. Dia mengatakan dengan lemah lembut koreksinya. Ini tidak, ini tidak. Yang pada intinya mengatakan, Allah pencipta itu tidak bisa disogok dan tidak bisa dikurung dalam suatu tempat. Ya kan? Masa dewa yang kamu sembah itu cuma di situ doang dan kamu bisa sogok dengan makanan dan penyembahan? Itu yang ingin dijelaskan oleh Rasul Paulus. Tidak hidup di kuil ataupun bangunan buat manusia ataupun di dinding-dinding. Tidak membutuhkan sesuatu dari manusia seolah-olah dia yang berkuasa itu membutuhkan sesuatu dari kita. Nah, kemudian Rasul Paulus baru mengatakan koreksinya dengan menginsafkan. Ya, saudara pernah dengar ada firman Tuhan, Roh Kudus datang untuk menginsafkan kita, memberikan keyakinan akan kesalahan kita dan memberikan keyakinan akan kebenaran Tuhan. Di sini apa yang dilakukan Rasul Paulus tidak hanya mengkoreksi sudah tuh kita tinggal, tetapi memberikan penjelasan untuk menginsafkan mereka. Nah, dikatakan Rasul Paulus ayat 25 tadi katakan di bagian B dikatakan karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ayat 26 dan dari satu orang saja. Nah, ini penjelasan dari Rasul Paulus ketika sudah mengatakan koreksi bahwa Allah tidak bisa dikurung, Allah tidak bisa disogok. Ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa hanya melalui satu orang oleh satu Allah yang sama, pencipta langit dan bumi, satu manusia tersebar. Rasul Paulus ingin menjatuhkan mereka sebenarnya, kesombongan mereka, karena mereka menganggap orang Yunani pada zaman itu menganggap mereka sendiri yang paling hebat. Ada satu film ya, film lucu ya, tentang orang Yunani. Ada satu dialog mengatakan, kami sudah makan, dikatakan kami sudah makan keju ketika kalian semua masih gelantungan di hutan. Maksudnya apa, saudara? Kami sudah punya peradaban, ya, civilization. Kami sudah sangat-sangat maju ketika saudara masih
Gelantungan di... Memang mereka waktu itu sangat hebat. Pemikiran mereka, filsuf-filsuf terkenal dari Yunani. Di sini Paulus ingin menjatuhkan mereka bahwa kita semua sama dulunya. Dari satu manusia diciptakan oleh yang Allah yang sama. Memang akhirnya kita punya latar belakang lain-lain. Suku, budaya, dan bangsa. Rasul Paulus ingin menginsafkan mereka kembali ke dasar. Dan ayat berikutnya, ayat 25, 27. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Apa yang diinsafkan? Ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Saudara, Rasul Paulus sangat pintar. Dia kutip perkataan pujangga-pujangga orang Yunani ini. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dan karena Allah menginsafkan mereka. Paulus mengatakan, Allah itu baik. Pujanggamu mengatakan juga kan dari Allah. Allah itu baik. Kita hidup, kita bernafas. Itu karena Allah itu baik. Dan di sini dia mulai menginsafkan. Hal yang ketiga diinsafkan. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, perak, batu, ciptaan kesenian, keahlian manusia. Dia menginsafkan dia. Karena Allah yang satu menjadikan semuanya, dan Allah baik saat ini, bagi kita semuanya, jadi kita nggak bisa menjadikan Allah itu dari batu, emas, perak. Itu penginjilan Rasul Paulus kepada orang-orang yang menyembah berhala. Jadi tidak hanya dia mengkoreksi, dia menginsafkan. Tidak hanya kita kalau kita menginjili, kita temukan kesalahan-kesalahannya, terus kita tinggal. Kesalahan-kesalahan kita debat kusir, ngotot-ngototan, sudah kita tinggal. Saudara harus punya Roh Kudus untuk menginsafkan mereka. Kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya nggak tahu Pak Ari. Tanya kepada Roh Kudus. Sesuai dengan situasi, kondisi pada saat itu Tuhan akan memberikan. Bagaimana Tuhan memberikan firman Tuhan dalam hati saudara. Sesudah dia mengkoreksi mereka, dia menyuruhkan pertobatan. Harus ada pertobatan. Yang kemudian dikatakan ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus. Sesudah dia menginsafkan, dia katakan, sekarang ini, setelah zaman kebodohan, maksudnya apa sudah? Zaman kebodohan itu seperti zaman ketika manusia masih cuek. Ketika Tuhan masih memberikan kelonggaran. Tapi sekarang setiap manusia harus bertobat. Ada zaman seperti Tuhan memberikan waktu bagi orang bertobat. Tetapi saatnya setiap orang harus bertobat. Dikatakan kepada orang Yunani yang pintar itu. Ayat 31, karena ia telah menetapkan satu hari. Nah inilah karena pada waktu di mana ia dengan adil akan menghakimi dunia dan oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi disinilah Rasul Paulus memberikan alasan pertobatan mereka pada suatu saat Tuhan sudah waktunya akan mengadili. Buktinya apa? Karena Tuhan sudah mengirimkan satu orang, Yesus Kristus, mati, menanggung dosa kita, dan kemudian dibangkitkan. Itu buktinya. Jadi semua orang sudah harus bertobat. Itu seruan bertobat. Dan kalau kita menginjili juga jangan sekedar kita menjembatani, kita mengkoreksi, kita menginsafkan, dan ada seruan pertobatan. Ada harus bertobat. Kalau orang sudah diyakinkan, diinsafkan. Betul? Nah saudara, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini adalah ada kasih karunia saudara. Dia sedang mengatakan Tuhan memiliki rahmatnya, pengampunannya bagi semua orang yang datang kepadanya. Mau berapapun dosa seumur saudara, ada rahmat Tuhan. Inilah waktunya. Walaupun zaman dulu ada zaman kebodohanmu, waktunya sekarang pertobatan. Karena ada rahmat Tuhan dibuktikan oleh Kristus Yesus. Dan nanti akan ada pengadilan, penghakiman. Bagi orang yang sekarang dikasih pilihan tetapi tidak memilih. Ya. Yang terakhir, tidak hanya dia mempertobatkan tetapi dia memberitakan Injil. Nah saudara, ketika saudara baca tadi firman Tuhan ya,
Rasul Paulus berbicara dengan lemah lembut kepada mereka. Rasul Paulus tidak mengutuk, tidak mengkuliahi, ya kan? Dan tidak memarahi mereka dengan cara apapun. Hati-hati saudara ketika kita menginjili. Berkatakan dengan lemah lembut. Amin. Ya. Di ayat 31. Nah sekarang kita lihat hasilnya apa. Sudah lewat, sudah baca. Berikutnya. Ya. Hasilnya apa? Sudah selesai semuanya. Dimulai dari hati, melihat dia berbelas kasihan, dia menginjili dengan cara yang benar, menjembatani, mengkoreksi, pernyataan pertobatan, dan melakukan dengan baik. Apa hasilnya? Hasil ini selalu akan terjadi, saudara. Ketika saudara menginjili, keluarga saudara, teman saudara. Dikatakan ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada orang yang, saudara pernah diejek? Pernah, saudara dikucilkan, ditinggalkan, dipermalu, ya, tidak jadi teman lagi, unfriend, diblok, gitu kan? Ya. Semuanya Pak, semuanya saya alami. Puji Tuhan, saudara mengalami semuanya. Berarti saudara melakukan hal yang coba saudara kompromi. Saudara akan menjadi friend, bestie. Karena saudara sejenis. Kalau saudara seperti Paulus dengan tegas, jelas mengatakan mereka salah, tetapi menginsafkan mereka, ada saja orang akan mengejek. Dan kemudian ada juga orang yang lain berkata, lain kali saja ya kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu. Mereka tidak mengejek dan menolak. Mereka mungkin belum jelas. Saya ingin dengarkan lagi lain kali. Ada orang seperti itu. Tapi itu bukan kegagalan saudara. Karena ada saja orang akan percaya. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Dikatakan ayat 34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga namanya siapa? Dionysius. Kenapa disebut dua orang ini? Dionysius, anggota majelis, saudara, anggota majelis. Jadi di Areopagus itu seperti majelis, ada yang ngurusi perdebatan, tukar pikiran, ada orang-orang pintar, filsuf di sana. Jadi Dionysius ini anggota majelis. Seperti ketika Yesus memberikan firman Tuhan, ada yang namanya Nikodemus. Ya, akhirnya datang kepada Yesus, seperti itu. Dionysius ini menjadi percaya, dan sejarah gereja mengatakan bahwa Dionysius ini akhirnya menjadi kepala gereja di kota Athena. Dan kemudian di kota Paris dia menjadi bishop. Ada satu gereja dikhususkan buat Santo Dionysius. Tidak main-main saudara. Walaupun saudara diejek, ditinggalkan, Tuhan bekerja. Dionysius dan anggota majelis Areopagus, titik, selesai. Tapi puji Tuhan disebutkan wanita. Dan seorang perempuan bernama kencang sekali, Damaris. Dan juga orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka, berarti banyak kan. Pertama ada beberapa orang laki-laki dan juga orang-orang lain. Jangan pernah kecewa. Mungkin hari ini saudara menginjili tidak ada hasilnya, saudara menginjili dengan baik tapi tidak ada hasilnya. Satu hari Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang percaya dan dipakai Tuhan. Berapa banyak saya mendengar kisah seorang guru sekolah minggu, ya sampai tua guru sekolah minggu, tapi banyak-banyak pendeta-pendeta besar lulusan sekolah minggu daripada guru sekolah minggu yang tua yang sederhana itu. Jangan pernah kita merasa kecil hati ketika Injil saudara, berita kabar baik saudara dilecehkan. Amin? Oke, belum habis, masih ada setengah jam. Jadi kita sudah belajar harus mulai dengan hati, amin? Melihat hati. Dan kemudian melakukan penginjilan dengan benar supaya efektif. Saudara tahu hasilnya. Apa yang saudara bisa belajar hari ini? Ada beberapa hal kita bisa belajar. Buat kita, dalam konteks kehidupan kita. Pertama, memiliki sikap hati seperti Paulus. Amin. Tanpa itu saudara tidak bisa melakukan penginjilan. Ya. Yang kedua, menyampaikan Injil dengan lemah lembut tapi tanpa. Ketiga, kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Katakan kiri kanan, kamu dipanggil. Lebih kencang lagi bagi yang tidur.
Tidak hanya dipanggil, tetapi kita semua diutus kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang kelima, mission impossible, misi yang mustahil, atau misi yang possible. Misi yang tidak mustahil atau misi yang bisa berjalan. Hanya dengan kasih Tuhan. Amin. Untuk kita memiliki sikap hati yang benar, kita perlu Roh Kudus untuk mengubahkan hati kita. Untuk kita menjadi lemah lembut tapi tanpa kompromi, kita perlu Roh Kudus. Amin. Untuk kita semua dipanggil, kita perlu diteguhkan oleh Roh Kudus. Kalau tidak, saudara hanya sebagai penonton dalam gereja. Saya mengerti itu. Perlu Roh Kudus. Nomor 4, kita diutus. Saya nggak mampu, Pak. Ngomong aja belepotan, apalagi makan. Saudara perlu Roh Kudus untuk diutus sesudah dipanggil. Saya tahu saudara sudah menerima panggilan sudah lama. Sudah lama saudara tinggalkan panggilan, saudara lupakan panggilan. Saatnya hari ini Tuhan ingin mengutus saudara. Di mana saja? Kapan saja? Siapa saja. Jangan pernah takut, Roh Kudus mengawal kehidupan saudara. Roh Kudus bodyguard saudara. Amin. Mission impossible, misi yang mustahil itu akan menjadi misi yang berhasil. Karena Roh Kudus yang punya acara bukan kita, sekali lagi harus rendah hati. Misi keselamatan adalah misi dari Roh Kudus. Kita hanya alat dipanggil dan diutus Tuhan. Amin. Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan iman kamu, iman Kristen kamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat. Ayat terakhir, masih banyak terakhir Pak Ari. Roma. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Saudara sudah diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar-kabar baik. Saudara, ketika saudara diyakinkan Roh Kudus, saudara dipanggil dan diutus, saudara disebut indah. Betapa indahnya saudara yang datang membawa kabar baik. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Siap semuanya? Siap tidak siap saudara dipanggil. Amin. Roh Kudus sudah diberikan. Amin. Kita mengakhiri seri khotbah ini. Kita akan memuji Tuhan dan kita membuka hati kita. Kalau kita belum memiliki sikap hati yang benar, saya percaya Roh Kudus akan memberikan sikap hati yang benar untuk melihat orang-orang yang terhilang. Kalau selama ini kita menginjili orang-orang dengan kasar, dengan arogan, itu akan membuat kita lemah lembut. Amin. Roh Kudus akan membuat hati kita lemah lembut, walaupun kita tetap tanpa kompromi. Kalau hari-hari ini saudara belum yakin dipanggil, saya harapkan Roh Kudus saat ini akan meneguhkan kembali bahwa saudara dipanggil dan diutus. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Saya percaya ketika saudara menyerahkan hidup saudara kepada Roh Kudus, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segalanya mustahil. Hari-hari ini mungkin dalam hidup saudara, dalam penginjilan saudara kepada keluarga, ya, kepada teman, kepada majikan atasan. Mungkin saudara sudah putus asa, saudara sudah mengatakan it's impossible. Sudah mustahil. Saudara lihat Paulus di Athena. Mereka menyembah dengan sungguh-sungguh kepada dewa-dewa. Sepertinya mustahil bagi Paulus untuk membuat mereka percaya kepada Tuhan. Mustahil saudara. Mereka bukan sekedar orang Kristen suam-suam kutu. Bukan mereka hidup mereka cuek-cuek aja. Mereka penyembah-penyembah di Athena. Mereka serius akan penyembahan mereka. Tetapi Paulus dengan anugerah Roh Kudus bisa membuat orang bertobat.
Karena Roh Kudus adalah Allah di atas segala ketidakmustahilan kita. Kita perlu Roh Kudus, amin saudara. Mari kita bangkit berdiri.